itu biasanya adalah orang mungkin 1-2 orang atau bahkan pengemudinya langsung akan melihat seperti adanya sesuatu yang menyeberang. Tapi itu akan hitam. Jadi mereka berusaha untuk menghindari biasanya. Boleh Meski pegang? belum, Aduh, Gak apa-apa. Pegang apa-apa. aja batang pohonnya. Kamu bisa ngerasain ini batang kan? iya. Tapi saat ini yang aku pegang itu justru kaki dari si sosok yang besarnya sama seperti batang ini. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. sosok hitam itu semakin dekat. Frisly yang memang sudah terbengkalai itu kurang lebih 5-6 tahun Kak Frisly. Oke. Dan kata warga sekitar sih memang pemiliknya itu orang kaya. Terus ditelantarin gitu aja rumahnya. Penelusuran pun kami mulai dengan melewati hutan di samping jalan tol yang mana merupakan satu-satunya akses menuju rumah tersebut. Coba boleh disenter ke arah sana? Ya. Oke. Oke, sebenarnya beda kekuasaan, beda mungkin ini di luar dari yang nanti akan kita bahas, tapi aku nggak ngerti ini akan ada kaitannya atau tidak. Yang jelas adalah gerombolan makhluk ini Iya. yang kerbau hitam itu semuanya full hitam, bahkan matanya juga full hitam. Tapi- Berada di sini, Kak Frisly, sosok-sosok seperti ini tuh bisa diajak komunikasi nggak sih? Bisa Aku- kita tanya-tanya gitu? aku malah dapat gambaran peristiwa. Arahnya itu adalah dari dalam hutan di dalam sana, Fasya. Biasanya mereka melintas, benar-benar melintas ke sini dan akan melintasi jalanan ini. Jadi Jalan tol ini ya, sebelum, tadi kamu juga bilang sering terjadi. terjadi kecelakaan. Iya, kayaknya memang ini ada kaitannya sama pembuatan tol yang sepertinya kalau di zaman dulu terkenal dengan sesuatu yang harus ditumbalkan. Tapi mungkin yang ditumbalkan dari pembangunan ini hanya potongan kepala kerbau saja yang ditanam dan memang sudah didoakan. Jadi tandanya apabila ada sesuatu yang akan kejadian seperti kecelakaan yang tadi dimaksud, itu biasanya adalah orang mungkin 1-2 orang atau bahkan pengemudinya langsung akan melihat seperti adanya sesuatu yang menyeberang. Tapi itu akan hitam. Jadi mereka berusaha untuk menghindari biasanya. Meski belum sampai ke tempat tujuan, teka-teki dan tragedi kecelakaan yang terjadi sedikit berhasil dikuak Frisly. Yang mana para korban yang selamat kerap mengaku melihat sosok astral yang melintas dari arah hutan. Kalau yang selamat mah saya tanya ada yang nyebrang katanya. Jadi ngerem mendadak. Coba kita ngedeket ke arah situ kali ya. Soalnya itu lagi ada satu sosok lagi. Sini. Assalamualaikum, jangan pergi. Seakan berkaitan dengan sosok astral menyerupai kerbau hitam, Frisly kembali merasakan adanya sosok astral di balik rimbunnya pepohonan. Mau tahu sekarang, di pohon-pohon ini, saat ini bahkan di 2 pohon yang sama, ini Fasya, Kanan kiri ini ya. sedang ada sosok tinggi banget. Dan ini kan juga posisinya dia jadi kayak gerbang gini ya, nutup. Iya. Ini sosoknya tinggi banget, tapi sorry kamu boleh pegang. Aduh, Gak apa-apa, pegang apa-apa. aja batang pohonnya. Kamu bisa ngerasain ini batang kan? iya. Tapi saat ini yang aku pegang itu justru kaki dari si sosok yang besarnya sama seperti batang ini. Jadi kurus dan membuka lebar ke arah sini. Sebentar, ini kan sosok hitam besar kata Kak Frisly itu sosok yang memang biasa kita temui atau beda lagi? Enggak, biasanya memang kalau aku sering ketemu sosok yang kayak gini tuh, kalau misalnya memang pernah ada seperti bukit atau sesuatu yang dibelah.
Jadi biasanya penunggu ini akan ada di sebelah sini dan akan ada di seberang. Oh, ada 2 sosok. Iya, ini kayak pembuka gerbang. Ini di hutan Kujang itu dulu zaman dulunya namanya tempat itu Istana Muda ya, ada. Orang zaman dulu tinggi banget. Sebelum kita masuk ke dalam sana, kita harus ngelewatin sosok ini. Ini jujur aja, tinggi banget. Bahkan aku nggak bisa ngelihat dari bagian pinggang ke atas. Oke, tapi ini sosok yang positif atau negatif, Kak Frisly? Kalau menurut aku ya, ini negatif dan ini juga salah satu sosok yang seringkali seperti menutupi bagian kaca kendaraan. Jadi kalau misalnya ada yang kecelakaan pada pagi hari atau apa kayak peristiwa yang aku dapetin, ada satu mobil besar yang dia tuh ngeliat seperti kabut. Jadi jarak pandangnya tuh ketutup. Terus pas bener-bener sadar ternyata depannya tuh bener-bener mepet sama mobil. Pada saat dia membanting setir ternyata mobil yang di depan itu ikut ke bawah. Dan maaf tapi kondisinya itu mobilnya tuh udah kayak dari yang kayak gini jadi kayak gini, Fasya. Karena memang kena ke beton juga dan menurutku itu seperti tabrakan beruntun yang disebabkan oleh makhluk-makhluk yang seperti ini. Berarti lagi-lagi makhluk kedua yang kita temui di tempat ini dua-duanya adalah penyebab kecelakaan ya, Kak Frisly? Iya. Tapi dari makhluk pertama dan makhluk kedua itu mereka ngasih alasan nggak, Kak Frisly? Kenapa mereka menyebabkan kecelakaan itu? Memang karena nggak suka kah adanya pembangunan tol atau memang menginginkan korban atau apa? Kalau nggak suka sebenarnya bukan nggak suka, Fasya. Kalau yang kita lihat ya dari pergerakan atmosfer dari si makhluk, mereka malah tertarik apabila orang menganggap daerah sini tuh daerah yang gelap. Karena memang pada saat pembangunan tol kan mungkin dulu nggak yang seterang sekarang, Fasya, nggak ada penerangan. Jadi emang mereka suka dengan hal-hal yang makin bikin orang tuh kalau lewat sini, katanya, takut, gitu ya? Katanya, pernah ada. Aku ngerti. Berarti tujuan mereka untuk membuat orang-orang yang lewat sini itu takut. Betul, Fasya. Dan lagi-lagi mungkin mencari korban itu adalah kebiasaan dari mereka. Kebiasaan? Maksudnya? Kalau makhluk yang memang tidak bernyawa, sudah usianya benar-benar udah ribuan, ratusan tahun dan tempatnya menurutku terbagi 2, dibagi menjadi 2 bagian, itu pastinya mereka mengharapkan sesuatu yang ditumbalkan secara lebih. Rupanya tak hanya kerbau saja yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang mana pernah dialami oleh sebuah bus dan kendaraan roda 4 lainnya. Apalagi dulu mah kan cuma 1 jalur. Tiap hari kecelakaan. Tabrakan tiap hari. Hingga tersisa satu pertanyaan yang menggiring kami ke lokasi utama. Mengapa rumah tersebut kini difungsikan oleh beberapa oknum untuk meminta sesuatu kepada hal gaib? Assalamualaikum. Itu ya rumahnya? Iya, ini rumahnya. Tapi emang jalurnya jujur ini rada susah ya. Karena emang udah bener-bener kebun semua. Dan sebenarnya pembatas yang di depan tadi yang kita lewatin di sepanjang jalur ini itu dibuat karena memang seringkali kecelakaan, Fasya. Ya. Dan biasanya pentalan-pentalan dari entah itu mobil atau bahkan korban itu bisa mencapai ke arah sini. Jadi kebayangkan sejauh apa itu. Oh, berarti tembok-tembok itu dibuat untuk menjaga juga. Ya? Iya. Nah, ini dia. Permisi, Ini ya? Assalamualaikum. Iya. Wow. Ternyata pada saat melihat dari dekat itu beda banget. Entah kenapa ya, mungkin memang lagi-lagi secara visual rumah ini tidak menyeramkan. Tapi pada saat aku persis berada di depan rumah ini, hawa yang aku rasain itu beda banget dan itu benar-benar menurut aku spooky banget. Gimana, Kak Prisi? Kalau untuk rumahnya sendiri aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kalau di rumah ini kayak ada sesuatu yang
yang menutupi ya. Kayak ada sesuatu yang men-shield rumah ini. Dan tadi sekelibat itu aku ngelihat ada sosok perempuan. Gak jelas wajahnya seperti apa. Cuma yang jelas itu adalah ada petikut yang besar di bawah kayak dress yang lebar. Dan ada sesuatu yang menutup wajahnya.